Berarti kegiatan hari ini itu diskusi. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kali ini, sebaiknya kita membaca doa dulu. Mau memimpin doa? Saya Boleh? baik, berdoa dimulai. Boleh. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai diskusi kali ini, kegiatan yang mau kita lakukan hari ini adalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan di bimbingan konseling yang disampaikan kepada sejumlah individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan bimbingan kelompok ini biar antara peserta kelompok ini saling bersosialisasi. Nah, di sini saya berharap kalian mau terbuka dan saling berpendapat. Kalau mau berpendapat jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu. Seandainya ada yang diutarakan dari salah satu kalian ini bersifat rahasia atau aib, nanti cukup sampai di sini aja ya, itu jangan dibawa keluar lagi. Nah, setelah ini kita perkenalan dulu ya, kan ada yang belum kenal. Nah, perkenalannya kita sambil main game itu ya, nih kayak gini. Nah, di sini saya peragain dulu ya cara permainan perkenalan ini gimana. Caranya tuh prok prok prok, nama saya prok prok prok, Inka prok prok prok, hobi saya prok prok prok, makan. Gitu ya. Dimulai dari Atala. 1, 2, 3. Nama saya Atala. Hobi saya traveling. Nama saya Iin. Hobi saya membaca. Nama saya Iin. Hobi saya tidur. Nama saya Isti. Hobi saya tidur. Nama saya Iin. Hobi saya memasak. Nama saya Fani. Hobi saya nonton. Nama saya Yana. Hobi saya menulis. Oke, udah pada kenal ya semuanya. Nah, di sini coba saya ulang lagi. Iin, tadi hobinya Fani apa? Menonton. Betul Fani? Isti, tadi hobinya Iis apa? Masak. Betul Iis? Nah, udah saling kenal ya. Nah, sekarang kita ke pembahasan inti ya. Di sini saya mau ngasih pilihan. Mau topik bebas atau topik tugas? Bebas. Oke, saya kan kalau milih topik bebas. Jadi di antara kalian ada yang mau berpendapat gak? Menurut gak? Ada yang mau mengusulkan gitu tuh? Mau topiknya apa? Saya Boleh, itu siapa lagi? Saya Atala apa topiknya? topiknya tentang itu perselingkuhan dari Ridwan Kamil. Oke, boleh. Kalau Iis apa? Kalau saya tentang dokter anestesi yang perkosa anak pasiennya. Boleh. Di sini kita voting ya, kan ada 2 nih topiknya. Itu voting. Ada yang mau milih topiknya Atala? Oh, nggak ada. Oke. Oke. Ada yang mau milih topiknya Iis? Saya Oke, banyak ya yang milihnya topiknya Iis. Di sini Iis, jadi kita milih topiknya Iis ya. Topik Iis ya, berarti Iis boleh ini nggak, boleh dijelasin apa itu? Jadi ada seorang dokter anestesi dari Unpad. Dia itu
praktek di rumah sakit Hasan Sadikin. Lalu pada suatu hari ada pasien yang datang sama anaknya. Pasien ini sakit dan membutuhkan pendonoran darah. Lalu anak pasien ini dia ingin mencoba mendonorkan darah untuk ayahnya. Lalu si dokter ini menawarkan, sama saya aja nih katanya, kalau misalkan sama saya insya Allah prosesnya akan lebih cepat. Dan dengan tanpa pikir panjang si anak ini mau dong sama si dokternya. Terus abis itu nggak taunya dibawa ke ruangan lantai tiga dibawa ke ruangan lantai 12. Itu kan rumah sakitnya lagi dibangun baru, sedangkan di lantai 12 itu masih kosong, otomatis belum ada penghuni kan, masih sepi gitu. Terus masuklah si anak pasien sama dokter ini ke ruangan itu, lalu dibius selama 4 jam. Tahunya selama proses pembiusan itu si korban ini diperkosa oleh dokter tersebut selama 4 jam. Bangun-bangun si pasien ini merasakan sakit kan di bagian kemaluannya, lalu dia itu langsung cek visum dan diketahui ada sperma yang nempel di kemaluannya. Lalu dicek CCTV dan dicek di area ruangan tersebut, dan betul kalau itu telah terjadi proses pemerkosaan dan spermanya juga berceceran di ruangan tersebut gitu. Terus sekarang dokternya udah ditangkap. Bagus ya. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Iis, dokter itu kayak gimana, yang viral kemarin itu. Di sini ada yang mau berpendapat? aku boleh. Jadi tuh setahu aku juga ya katanya dokter itu tuh udah berkali-kali ngelakuin pemerkosaan kayak gitu kan. Cuman yang baru ketahuan itu sama korban yang sekarang, karena korban yang sekarang tuh kayak speak up gitu karena dia ngerasain sakit juga kan. Ternyata baru ketahuannya dia sekarang, yang sebelumnya tuh nggak ketahuan. Bagus. Ada yang mau berpendapat lagi? Ingin menambahkan, Boleh. kalau kata aku mah si dokter itu tuh kayak emang bukan mandang dari cantiknya, bukan mandang dari apa-apa ya. Soalnya kalau kita ngeliat istrinya gitu ya kan lebih cantik daripada si korban, berarti itu emang kayak dia tuh kayak emang lagi kepengen ngebet gitu, jadinya kayak asal aja ke siapa aja gitu. Jadi dia mah emang orang, berarti dia mah cuman gelar aja dokter gitu, tapi moralnya nggak ada. Boleh. Ada yang mau berpendapat lagi, menambahkan? Boleh. Baik, saya izin menambahkan, katanya juga kan modus si dokter itu katanya tuh 5 kali dibius si korbannya tuh, terus sampai nggak sadarkan diri kan. Terus katanya masih ada juga 2 korban lagi. Terima kasih. Bagus. Ada yang mau tambahkan lagi? Iin boleh menambahkan? Saya mau itu tuh izin menambahkan. Boleh. Kata aku mah jadi dia tuh kayak gitu tuh nggak mikir dampak buat keseluruhan dokter di dunia ini gitu. Jadi mungkin jadi ke kita masyarakat yang lain pun berdampak buruk gitu pandangan kepada dokter. Takutnya kita kan pandang ke seluruh dokter tuh kayak gitu, padahal kan dia doang yang cuman beberapa, kan berarti kan oknum gitu, nggak semua. Jadi kayak dia tuh emang
dasarnya udah nafsu, jadi dia berbuat semaunya gitu kalau kata aku. Terus boleh yang menambahkan berapa yang menambahkan 2 kali juga atau lebih? Atau mau menambahkan lagi? Izin menambahkan ya. Ya, boleh. Kalau setahu aku sih sekarang dokternya tuh udah ditangkap gitu, cuman lagi dijerat pasal aja, lagi proses Baru persidangan. Oh, bagus. Ada yang mau menambahkan lagi? Tani mau menambahkan? Izin menambahkan, terus setahu aku juga kalau si dokternya itu udah gak bisa ikut praktek kedokteran lagi, dan intinya kayak udah diberhentiin gitu kan otomatis. Oke, bagus. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan lagi? Diana mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Aku izin menambahkan lagi ya. Terus kan si ayahnya itu, si ayah pasiennya kan Dimatiin dulu ya volumenya. ya kan. Aku izin menambahkan ya. Terus si ayah pasien itu, si ayah korbannya itu kan meninggal kan di ICU. Dan si korban juga kan pastinya mengalami trauma berat nih, udah mah ditinggal ayahnya meninggal, terus dia juga diperkosa. Menurut aku sih si dokter itu harus dijerat pasal yang seberat-beratnya sih kalau kata aku. Tuh, ada yang mau menambahkan? Ada lagi nih, Boleh. dinamakan lagi ya. Terus kan dengan kejadian seperti ini jadinya kita kan merasa trauma nih sama dokter-dokter. Kalau misalkan sama dokter-dokter, kalau misalkan kita mau berobat ataupun sakit, kita harus kemana lagi kalau misalkan ke dokter kayak gitu kan. Ya sudah, sekarang kan udah banyak banget nih kasus kayak gini, kasus kayak pencabulan, pemerkosaan, udah dari guru besar kayak dukun, terus pesantren, kiai-kiai di pesantren, sekarang juga dokter. Kalau misalkan ada banyak kasus kayak gini, jadi siapa lagi gitu orang-orang penting yang harus kita percaya kalau misalkan kita lagi butuh. Iya, betul. Ada yang mau menyanggah atau mau berpendapat dari Iis? Iya, setelah aku ya, sedangkan itu kan udah mah dia melakukannya di rumah sakit besar gitu ya, kehitungnya saat Sadikin Bandung itu kan kayak rumah sakit besar gitu, jadi yang sekelas rumah sakit besar aja orang-orang di dalamnya itu dokter, sekelas dokter masih bisa melakukan itu, kayak mencari nama baik dianya, apalagi kita kan mau percaya ke yang bawah yang kayak dokter rumah sakit yang lebih kecil dari Hasan Sadikin pun kayak mikir dokter yang di rumah sakit besar pun bisa melakukan itu, apa kabar yang rumah sakit kecil gitu. Jadi kita mau percaya ke siapa lagi gitu. Puskesmas gitu-gitu ya. Iya. Boleh, ada yang mau Itu menambahkan lagi, udah gitu kan si istrinya juga sebenarnya nggak tahu kan kalau suaminya tuh ngelakuin kayak begitu. Istrinya juga kan kayak shock gitu kan, shock berat. Makanya emang dia itu emang nggak tahu gitu kok bisa gitu suaminya kayak begitu. Padahal apa sih yang kurang dari istrinya? Padahal cantiknya. boleh menambahkan lagi? Saya izin menambahkan ya, mungkin bukan masalah dari istri atau anaknya yang kurang cantik atau gimana ya istrinya, itu emang tabiatnya manusia emang gak bersyukur mungkin, apalagi dia emang tabiatnya dia aja emang yang kayak bejat. Tuh, boleh ada yang menambahkan, menyanggah? Dian boleh? Iin? Atau mau menambahkan lagi boleh? Boleh. Padahal kayak kalau misalnya sekedar kayak buat ide nafsu, kenapa nggak kayak nyewa LC atau gimana
di luar gitu. Kan dia kan disebut pria yang ganteng juga, istrinya cantik, pinter juga, begitu kaya juga. Tapi kenapa sih harus pasien gitu kan? Kenapa gitu? Izin menambahkan, kan namanya dokter itu kan kerjanya sip-sipan. Dia nggak bisa nentuin jadwal dia. Misalkan tadi kan saran Rizky nyewa LC. Mungkin dia kan maksudnya karena jadwal kayak gitu, apalagi sekelas dokter. Jadi mungkin karena hawa nafsunya udah terlalu bergejolak, jadi dia ya udahlah kasihan aja gitu, yang ada aja gitu untuk memenuhi hawa nafsu dia. Betul. Yang mana lagi? Iis mana lagi? Ii mana kan? Nah, tadi kan kita udah sampai di ruang pembahasan ya. Biar kita nggak kaku atau kita nggak bosan, kita sekarang ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya main kata bos. Tahu kata bos nggak? Nah, kata bos tuh kalau saya bilang pegang telinga, kalian pegang telinga. Tapi kalau saya bilang tapi kata bos kan kalau saya bilang kata bos pegang telinga, berarti pegang telinga ya. Kalau nggak ada kata bosnya berarti jangan dipegang. Oke, ngerti kan? Ngerti. Oke, kita mulai ya. Sambil tepuk tangan ya. Kata bos pegang hidung. Kata bos pegang kaki. Pegang mata. Lagi ya, kurang fokus ya. Jadi kita fokus. Kata bos pegang kepala. Kata bos pegang tangan. Pegang pipi. Nah, gitu. Fokus? Fokus. Apa mau ice breaking lagi? Ice breaking lagi. Ada yang mau usulan ice breaking apa lagi? Oke, nah kita ice breaking lagi ya. Tadi banyak kurang fokus. Oke, kita sekarang ice breakingnya boleh disingkirin lagi. Sini. Merapat lagi, merapat. Dia antara sebelah sini. Antara sebelah sini. Dia nama antara lebih merapat. Nah, dia antara udah dapat tangan kirinya segini, tangan kanannya gini. Nah, oke, bagus. Kalau saya bilang di angka genap, nanti dicapit. Oh, gini ya? Iya, dicapit gitu, dicapit. Kalau angka ganjil jangan dicapit. Ngerti nggak? Ya, 2 capit gitu. Nggak usah ngomong angka genap gitu, kayak 2 dicapit. Tapi jangan sampai kecapit. Jangan sampai kecapit. Nah, jadi kalau angka ganjil nggak bisa nggak kecapit, tapi kalau angka genap harus kecapit. Tapi kalau jangan sampai kecapit. Oke, ngerti nggak? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Angka 1. Angka 1 nggak nyapit. Yang kurang fokus. Oke, lagi. Angka 5. Ganjil nggak menyapit. Oke, angka 4. Ada yang kecapit ya. Lagi. Tangannya masih kayak tadi. Soalnya fokusnya ke sini loh. Iya ya.
ingat ya, antara ingat ya, kalau angka genap tuh nyapit, kalau angka ganjil gak nyapit ya. Oke, dimulai lagi ya. 1, 2, 3. Angka 7. Ganjil, ganjil, ganjil. Ganjil, ganjil, ganjil. Angka 9. Ganjil, 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 ganjil. Capek banget. Lagi. Ayo fokus lagi. Ingat kalau genap nyapit, kalau ganjil gak nyapit. 6. Ada yang disapit gak? Ada. Nyapit. Karena tidak fokus. Salah nggak fokus. Ayo, Atta lebih fokus lagi. Ayo lagi. Yes. Angka 8. Ayo fokus lagi. Angka 11. Gak nyapit. Angka 2. Diana, udah maju. Sekarang udah fokus belum? Udah relax belum? Udah relax ya. Nah, udah relax ya. Oke, sekarang ada yang mau menambahkan lagi atau mau berpendapat lagi? Ayo menambahkan lagi ya. Menurut aku kayak sayang banget sih udah ngambil profesi dokter, sekolah bertahun-tahun, biaya juga udah keluar banyak. Taunya kayak udah di penghujung dia mau mencapai kesuksesannya nih atas pendidikannya selama ini, dia malah ngelakuin kesalahan yang sangat fatal. Terus pembelajaran buat kita jadinya dengan adanya kejadian seperti ini, kita itu harus lebih berhati-hati dengan siapapun, mau itu dokter, mau itu orang biasa ataupun orang-orang terdekat kita. Terus jangan, dengan kejadian seperti ini, jangan membuat kita kayak fanatik nih jadinya ke dokter, menganggap semua dokter juga sama aja, semua dokter cabul. Enggak ya, enggak kayak gitu. Masih banyak kok di luar sana kayak dokter-dokter yang emang tulus, yang emang baik mau membantu kita, jadi kayak gitu. Ada yang mau menyanggah atau berpendapat? Dia menambahkan, iya berarti dari benar yang dikatakan Iis itu berarti kita nggak bisa memandang seseorang itu sebelah mata, meskipun dia berpendidikan tinggi belum tentu dia sampai semuanya baik, kayak sempurna, dari moralnya baik, apa segala macam baik. Begitupun orang yang nggak berpendidikan, bisa saja dia tuh kayak menghormati perempuan baik, berakhlak baik, berakhlak mulia gitu ya, memuliakan perempuan, gak seenaknya tuh. Ada yang mau menyanggah atau berpendapat lagi? Jadi izin menambahkan, ya kadang aku juga suka kayak bingung kenapa orang-orang yang modelan kayak yang cabul-cabul itu nggak dari dokter, nggak dari orang ahli agama sekalipun, itu kenapa gitu kan? Apakah emang dari dalam dirinya sendiri atau lingkungan atau gimana gitu? Maksudnya heran aja gitu, ada manusia yang sejahat dan sebijak itu. Ada yang mau menyanggah?
Nah, kan tadi udah semua membahas ya tentang dokter itu. Sini ada yang mau menyimpulkan nggak? Izin menyimpulkan ya. Jadi kesimpulannya dari kejadian seperti ini, kita itu harus lebih berhati-hati dalam segi jadi kesimpulannya dengan adanya kejadian seperti ini, kita itu harus tetap berhati-hati dimanapun dan dalam keadaan apapun. Terus dalam keadaan apapun. Lalu semisal kita udah jadi orang penting kayak gitu, kita itu harus menjaga kepercayaan orang lain. Soalnya kalau misalkan udah kayak gini kejadiannya, udah fatal kan, kayak nggak bisa dimaafkan dan nggak bisa diubah. Percuma kan kayak kita udah sekolah tinggi-tinggi, udah keluar uang banyak, ujung-ujungnya kita ngecewain orang tua kita, ngecewain keluarga kita, kerabat-kerabat kita. Ya mungkin kayak gitu sih, kayak lebih berhati-hati aja ke depannya. Dan jadilah manusia yang hidupnya itu jujur dan bertanggung jawab agar orang-orang di sekitar kita juga nggak kecewa sama kita. Ya, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, sekarang ada sesi pesan-pesan. Dari mulai Atala ya, pesan-pesan mengikuti bimbingan konseling saat ini tuh apa? Oh, mau dari Dian, boleh dari Dian. kalau bisa ya. Jadi kesan sama kesan tuh kita ini kesan dari pertemuan kita malam ini tuh kayak banyak pelajaran yang kita dapat, banyak kayak apa ya, pengetahuan yang terus kayak cara apa ya biar kita bisa menjadi juga kan. Kalau misalnya buat kita para wanita, kita harus bisa menjaga diri kita dari orang-orang jahat, apalagi dari cowok-cowok yang modusnya kayak dokter tersebut. Ya, bagus dong, Fani. Kesannya aku ikut bimbingan malam ini tuh bisa tahu berita terbaru, juga harus belajar dari cerita dokter tadi. Sama menurut aku pembicaraan ini seru ya, topik yang seru. Terus pesannya juga mau apa ya, jabatannya dia apa, misalkan tingkatannya apa, jangan terlalu percaya gitu. Misalkan jaga diri aja sebagai perempuan. Terus boleh is. Oh, pesan-pesannya diulangi aja. Kesan-kesannya menurut aku, kesan untuk aku sangat senang ikut pembelajaran diskusi pada malam hari ini karena bisa menambah ilmu pengetahuan kan, dan juga berdiskusi dengan teman-teman semua. Lalu pesannya, kita harus ketika kita udah dipercayain oleh orang-orang, apalagi nama kita udah baik gitu, nama kita udah ketika nama kita udah bagus nih di mata orang-orang, kita itu harus menjaga kepercayaan orang itu. Bos istri. Baik, dan pesan saya, kesannya itu kesan saya dari apa ya, diskusi malam ini tuh dapat ilmu baru, terus dapat sharing juga, terus dapat ya apa sih, berita terbaru juga. Ini tuh emang sebenarnya kadang orang ada yang nyepelein ya udah gitu, bukan di daerah kita ini, tapi kan ini penting kan buat kita gitu kan.
soalnya mungkin di kita juga ada gitu, cuma nggak kelihatan aja gitu kata orang. Kalau misalnya tuh ya kita jaga diri, terus jadi kalau misalkan mandang orang tuh kayak sebenarnya emang sih kayak jangan mandang sebelah mata, tapi kan ya gimana ya pokoknya pintar-pintar aja lah gitu. Kita tuh kayak ke dokter yang udah terpercaya deh kalau misalkan kita mau berobat atau pokoknya mau percaya ke orang lain itu hanya lihat juga gitu kan latar belakangnya. Sekarang Kesan dari aku mengikuti diskusi malam ini tuh seru, jadi bisa ketawa lepas sama kalian, jadi bisa kenal Iin, bisa kenal Ica ya. Terus pesan dari aku mungkin pesan dan doa ya, semoga kita yang ada di diskusi malam ini kita semua bisa jadi orang sukses dan bisa menjaga kepercayaan di saat kita sudah ada di atas nanti. Pesan dari saya untuk pembicaraan malam ini, untuk pesannya sangat bermanfaat ya pembicaraan malam ini. Terus apa ya, banyak gitu hal-hal yang bisa kita tangkap, bisa kita pelajari dari kejadian ini. Terus pesannya untuk kedepannya lebih aware. terakhir atau Kesan dan pesan dari aku sih, kalau misalkan pesan mengikuti bimbingan konseling ini tuh kita jadi dapat belajar dari pengalaman gitu supaya lebih berhati-hati lagi. Terus pesannya jangan memandang orang dari pangkat atau kesuksesannya aja gitu, karena belum tentu yang seperti itu tuh punya akhlak yang baik dan bertanggung jawab gitu. Semoga di bimbingan diskusi malam ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti bimbingan kali ini. Semoga juga bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya. Kita tutup bimbingan malam ini dengan wajah alhamdulillahirobbilalamin. Penutupan dari saya, terima kasih semuanya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.